Kalau kita baca kitab Kidung Agung, ini banyak menceritakan tentang ungkapan cinta, ungkapan kasih. Memang menarik ya, di Alkitab ada beberapa kitab yang kelihatannya tidak membahas hubungan antara kita dengan Tuhan ya. Tapi di balik itu sebenarnya ada banyak pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ada juga kitab yang tidak ada kata Tuhannya misalnya ya. Tapi tetap dimasukkan di dalam 66 kitab yang ada di dalam Alkitab. Nah, kalau kita baca kitab Kidung Agung, banyak hamba Tuhan ini menggali ya dari kitab Kidung Agung. Ada dua hal. Yang pertama itu tentang menyangkut hubungan suami istri, dan banyak hal yang bisa dipelajari di sini. Tapi yang kedua itu juga menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Di Perjanjian Baru dikatakan kita jemaat ini adalah mempelai Kristus. Jadi ada gambaran hubungan cinta, hubungan kasih yang bisa kita pelajari juga dari kitab Kidung Agung. Setidaknya ada 3 ayat yang menarik ya, yang ingin saya bagikan. Nanti juga ada ayat lain yang ikut nempel, tapi khususnya 3 ayat ini. Yang pertama itu Kidung Agung 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kalau orang mulai jatuh cinta, kemudian mulai membina ya hubungan khusus, ya jadi berjalan bersama gitu ya. Jadi ada istilahnya ya, yang bilang tunangan ya, sebelum tunangan ada yang bilang ya pacaran ya. Tentu kita maksudkan adalah definisinya itu ada hubungan khusus ya, untuk serius membangun satu kesempatan saling mengenal sebelum nanti masuk dalam gerbang pernikahan. Nah, yang di Kidung 2 ayat 16 ini ya, salah satu hal yang dikatakan atau dirasakan oleh orang yang jatuh cinta ya, kekasihku kepunyaanku ya. Jadi seperti egois ya, kekasihku itu kepunyaanku. Lalu berikutnya, aku nih kepunyaan dia ya. Jadi kalau pacarku datang ya, aku akan dandan, aku akan merapikan diriku ya, mau ketemu dengan dia, aku menyiapkan diriku dengan baik. Nah, jangan lupa ketika kita bilang seperti ini juga menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan ya, bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan sikap kita. Nah, ayat berikutnya di Kidung 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kalau yang pertama tadi mengatakan kekasihku kepunyaanku ya. Jadi lebih menunjukkan itu milikku ya. Baru aku ini milik dia gitu. Tetapi kalau di sini ada hamba Tuhan yang mengajarkan ini lebih dewasa ya. Sebelum kita bilang bahwa dia milikku, tapi kita katakan pertama kali aku ini milik dia. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku ya. Jadi kesadaran bahwa kalau kita hubungan dengan Tuhan ya, kesadaran bahwa aku ini milik Tuhan itu lebih ditonjolkan dibanding dengan Tuhan itu milikku. Nah, kalau kita baca di Perjanjian Baru, Tuhan itu menjadi sifat yang sangat pribadi. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke hati kita. Dan Roh Kudus ini mengajari roh kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa, kepada kita masing-masing. Jadi ini keindahan dan harta yang luar biasa ya, privilege yang sangat luar biasa, khususnya buat kita di Perjanjian Baru. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu menjadi pribadi yang sangat unik ya buat kita masing-masing. Kita bertumbuh mengenal kasih Dia, dan itu tidak rombongan ya istilahnya ya. Ya, coba ingat-ingat ya, yang pernah jatuh cinta ya, ada perasaan spesial yang muncul ya. Walaupun mungkin kita sedang dalam kelompok besar dengan banyak orang ya, tapi ada sesuatu yang beda terhadap seseorang yang kita jatuh cinta ya.
Nah, ayat ini mengatakan bahwa aku kepunyaan kekasihku. Jadi kesadaran ini membuat eh, sikap kita tuh berbeda. Kalau kita menyadari bahwa kita ini milik Tuhan, ya kita dikasih oleh Tuhan, maka itu akan membentuk sikap yang berbeda. Sebagian orang itu mungkin melayani Tuhan atau yang katanya mengasihi Tuhan, tapi lebih didominasi atau didorong oleh perasaan takut. Kalau saya nggak ikut Tuhan, nanti saya masuk neraka, misalnya gitu. Kalau saya nggak ke gereja, nanti saya nggak diberkati. Ya. Jadi motifnya lebih kepada hal-hal yang menghindari hal yang negatif. Ya. Tetapi orang yang semakin mengenal Tuhan, dia menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Dan itu mendorong dia untuk semakin dekat dengan Tuhan. Aku kepunyaan Tuhan, aku milik Tuhan. Ya. Nah yang berikutnya, Kidung 7 ayat 10, ya ini yang luar biasa nih. Ya. Aku kepunyaan kekasihku. Ya. Dia nggak bilang lagi, kekasihku kepunyaan aku, tapi kesadaran penuh, aku kepunyaan kekasihku, dia menginginkan aku. Nah, ini dalam sekali ya artinya. Jadi tidak lagi seperti egois ya. Dia punya aku ya. Orang lain nggak boleh ya dekat-dekat dia seperti itu kira-kira ya. Tapi punya kesadaran yang kuat. Aku ini milik kekasihku dan kekasihku itu menginginkan aku. Ya. Jadi kesadaran yang kuat sampai dia itu tidak berpikir lagi dia milikku, enggak. Tapi dia menginginkan aku. Dulu ada lagu ya, love songs ya. Saya suka dulu lagu-lagu romantis. Ya kata-katanya bagus-bagus ya, menarik sekali. Ya, dan saya banyak belajar musik juga karena lagu-lagu yang menurut saya itu bagus ya. Ada 3 ekspresi ya ketika seseorang itu jatuh cinta ya atau punya hubungan khusus ya dengan orang yang kemudian akhirnya sama-sama sepakat masuk gerbang pernikahan ya. Yang pertama itu I love you ya. I love you, aku mencintaimu, aku mengasihi kamu ya. Yang kedua itu I need you ya. Aku membutuhkan kamu. I cannot live without you. Ya, kalau love you itu ya cuma ya memang mencintai, mengasihi ya. Tapi kalau I need you itu artinya aku nggak bisa hidup tanpa kamu ya. Aku membutuhkan kamu. Tapi yang ketiga I want you ya. Aku menginginkan kamu. Ya. Ini dalam sekali ya. Ini membuat seseorang itu ada istilahnya begini ya. Lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki gitu ya. Karena because I want you ya, karena aku menginginkan kamu ya. Jadi ada juga yang membuat jadi joke ya. Bagaimana seorang pria yang ingin ke rumah pacarnya ya, dia jatuh cinta, dia bilang gunung tinggi akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Aku pasti datang ke rumahmu, kecuali kalau ada hujan. Jadi kadang-kadang udah gombal kemana-mana, hal sepele terus itu menghalangi ya. Nah, kita lihat lagi ya ayat berikutnya ini ya. Dari Kidung 7 ayat 10, lalu Kidung 8 ayat 7. Ya. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Lalu air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ini the power of love ya. Jadi dikatakan di Kidung 7 ayat 10 ini ya, ketika kita punya kesadaran kuat, kepunyaan kekasihku aku ini ya. Lalu yang tadi terjemahan bahasa Indonesia ya, Kabar Baik yang mengatakan dia menginginkan aku ya. Tapi di sini dalam terjemahan Baru Indonesia dipakai kalimat yang lebih vulgar ya. Nah,
kepadaku gairahnya tertuju. Nah, ini Kidung 7 ayat 10 ini saya bicara ini untuk dua hal ya. Untuk suami istri dan juga untuk antara kita dengan Tuhan. Kalau kita menyadari ya bahwa kepunyaan kekasihku aku ini ya, maka kita itu tidak hanya menjaga diri tapi menyiapkan diri ya, menyiapkan diri ya. Ingat kalau ada cerita ya, ada seorang yang datang ke rumah seorang yang ya masih SMA sih ya, jadi sama-sama seneng gitu. Tapi ketika si prianya ini sudah mulai kuliah ya, dan kuliah di kampus yang sangat terkenal ya, lalu dia datang ke rumah ceweknya ini ya, belum pacaran sih tapi sama-sama senang gitu. Lalu ceweknya itu dandan begitu rupa ya, menyiapkan diri sangat luar biasa ya. Itu ada suatu hal yang unik ya. Kadang-kadang kita mungkin tidak mengerti, ada istilahnya begini, ketika orang jatuh cinta itu ada hal-hal yang ajaib dikerjakannya, yang biasanya dia nggak pernah kerjakan, dia bisa kerjakan. Ada hal-hal yang membuat dia tuh mampu mengatasi segala macam rintangan. Dan dia menyadari bahwa orang yang dia kasih ini, ya dia cintai ini, punya passion yang kuat terhadap dirinya, dan untuk itu dia menyiapkan dirinya dengan baik. Ya. Ini hal yang sama juga antara kita dengan Tuhan. Kalau kita menyadari kita ini kepunyaan Tuhan, ya, kita menyadari Tuhan itu mengasihi kita, ya, seperti Injil Yohanes, ya, murid Yesus yang namanya Yohanes ini menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Ya. Dia menyebutkan itu di Injil yang dia tulis, dia menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Ya. Dan itu sebabnya dia menuliskan banyak hal yang tidak ditulis oleh penulis Injil yang lain. Ya, Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas itu menulis banyak kejadian yang mirip, tetapi dengan cara pandang yang kadang-kadang sedikit berbeda, ya, tapi saling melengkapi. Tapi Yohanes ya, menulis Injil itu dari hal-hal yang beda. Ada banyak hal yang tidak ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas, tapi Yohanes mencatatnya. Ya, misalnya Injil Yohanes itu ada yang menyebutkannya juga sebagai kitab Kejadian di Perjanjian Baru. Karena kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1 misalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, dan seterusnya. Tapi kalau Yohanes pasal 1, ya, dia tulis begini, pada mulanya adalah firman. Ya. Jadi sama ya, pada mulanya. Ya, kalau di Perjanjian Lama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi di Perjanjian Baru di Injil Yohanes pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini yang mencatat cuma Yohanes, ya. Kenapa Yohanes mencatat ini? Dia menyadari bahwa dia ini milik Tuhan, ya. Kemudian dia menyadari bahwa dia itu pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan karena itu, ya, Tuhan itu menyatakan banyak hal kepada dia. Ya, jadi kalau dibuat di ayat bagian terakhir ini dari Kidung 7 ayat 10, kepadaku gairahnya tertuju. Jadi Yohanes mau bilang, ya, dia menyadari bahwa Tuhan tuh mengasihi dia, sehingga isi hati Tuhan tuh tertumpah kepada dia. Kita kalau baca surat Yohanes tuh, bukan surat Yohanes, Injil Yohanes ya, itu seperti kisah cinta, ya, banyak hal yang luar biasa di situ. Ya. Misalnya waktu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya yang pertama, ya, itu dicatat dengan luar biasa, ya.
bagaimana perjumpaan dengan Yesus ya, sampai jumlah sampai waktunya juga dicatat ya. Nah, itu Injil Yohanes. Nah, saya mau kembali sebentar ke Kidung 2 ayat 16 ini ya. Jadi kalau kita memulai ya hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, kita berkata kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia ya. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat pribadi. Kita merasakan bahwa Dia itu seperti banyak hal Dia lakukan khusus untuk kita ya. Ada hamba Tuhan yang ketika dia kuliah di luar negeri, dia butuh trayek bus yang lewat tempat dia tinggal untuk ke kampus, dan itu dijawab ya dengan yang luar biasa. Dia menyadari Tuhan itu milik dia gitu. Ya, tetapi setelah semakin dewasa, ya, maka kesadaran itu mulai berubah. Yang didahulukan adalah aku kepunyaan kekasihku, aku milik Tuhan. Baru kepunyaanku kekasihku. Jadi selanjutnya itu lebih kepada menyediakan diri. Aku ini miliknya Tuhan itu. Ya. Jadi aku menyiapkan diri ya, karena aku ini miliknya Tuhan. Kita melayani bukan didorong oleh rasa takut. Bukan lagi karena nanti kalau nggak melayani Tuhan masuk neraka. Ya. Kita nggak buat dosa tuh karena kita takut masuk neraka. Bukan itu ya. Tapi didorong oleh kasih. Kita memberi ya, entah persepuluhan atau apapun ya judulnya, buah sulung kayak ya, atau macam-macam. Itu didorong oleh karena kita menyadari bahwa kita ini milik Tuhan. Kita mengasihi Dia. Dan itu beda sekali ya. Lalu yang ketiga ini, Kidung 7 ayat 10 ya. Aku kepunyaan kasihku, Dia menginginkan aku. Coba renungkan ya. Seberapa jauh kita itu menyadari bahwa Tuhan itu menginginkan kita. Dia mau cerita banyak hal kepada kita. Ya. Kadang-kadang ya sering terjadi ya di banyak pasangan. Waktu pacaran tuh waduh menggebu-gebu ya. Semuanya disediakan dengan baik-baik yang pria maupun wanita. Tapi setelah masuk dalam pernikahan kan udah nikah. Udah ya. Udah nggak perlu dandan lagi misalnya ya. Kamu udah jadi istri saya ya, saya udah jadi istri kamu, udah jadi suami kamu ya, udah hidup udah sebaunya, nggak pernah mandi misalnya, jarang sikat gigi atau banyak hal yang dulu waktu pacaran dikerjakan ya. Jadi tidak menyiapkan diri untuk senantiasa menikmati hubungan yang semakin dalam ya. Di terjemahan bahasa Indonesia baru ya. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Nah, jadi kalau kita bicara tentang suami istri ya, apakah kita menyadari ya? Dan kita tahu nggak ya bahwa kepadaku ya gairah suamiku tuh tertuju ya. Ya. Banyak hal bisa dipelajari di sini ya. Entah itu menyangkut hubungan suami istri, tapi juga dalam konteks sekarang ini saya bicara juga tentang kita dengan Tuhan. Ya, apakah kita menyadari hal itu? Ya. Jadi kalau kita misalnya mau doa datang, bukan saja karena kita punya kebutuhan. Ya. Kita doa sungguh-sungguh karena kita ingin anak kita keterima di kampus yang dia sedang harapkan. Ya. Atau kita berdoa karena kita butuh ada orang yang kita doakan supaya sembuh. Ya. Kita datang karena itu. Tapi setelah itu gimana? Setelah itu dijawab atau setelah itu mungkin nggak dijawab gitu. Kita masih punya nggak gitu? Ya. Bahwa kita memang mengejar Tuhan, ya, menjadi pemburu Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini miliknya Tuhan. Dan kepada kita ini gairahnya tertuju. Ya, dia menginginkan kita. Dia mau cerita banyak. Nah, di dalam hubungan pria wanita, ya, waktu pacaran, kemudian waktu menikah, maka komunikasi yang baik itu karena menyadari adanya cinta, ya, adanya kasih, itu akan mendorong kita bisa cerita banyak hal. Ya. Dengan Tuhan juga begitu. Apakah kita menyediakan diri sehingga Dia akan banyak bicara kepada kita karena gairahnya tertuju kepada kita. Ayo bangun hubungan dengan Tuhan dan nikmati kasih-Nya. Amin. Haleluya.